Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Andani dengan NIM 240600045. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM. Di mana di sini saya mengambil materi dari buku Makroekonomi edisi ke-6 oleh N. Georgi Menkiw. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai bab 6. Mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang sangat dahsyat. Mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Nah, pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money, di mana di dalamnya ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Nah, di sini Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia juga mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi model Keynes. Adapun yang melatar belakangi model Keynes itu yaitu model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga yang kaku. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model Keynes juga menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Nah, dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau disimbolkan dengan Y. Nah, model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut IS dan LM. Ini merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model IS dan LM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Gambar ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah produksi atau output di dalam perekonomian. Pada sumbu atas atau P itu merupakan tingkat harga dan sumbu samping atau Y merupakan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi yang merupakan pendapatan nasional. Nah, pada kurva SRAS yang dimana itu merupakan penawaran jangka pendek menunjukkan berapa banyak barang yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Nah, sedangkan pada kurva AD aksen dan AD aksen merupakan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Nah, apa sih yang terjadi pada grafik?
di mana di sini terjadi kurva AD akan bergeser ke kanan dari AD ke AD aksen lalu bergeser lagi ke AD aksen-aksen. Artinya, permintaan masyarakat itu meningkat. Nah, contohnya, orang lebih banyak berbelanja, pemerintah akan menambah pengeluaran, nah di mana investasi akan meningkat. Dampaknya, setiap di mana di sini dampaknya setiap titik pertemuan menunjukkan kondisi ekonomi dari Y bintang ke Y bintang aksen dan ke Y bintang aksen-aksen, di mana itu merupakan output meningkat atau ekonomi yang tumbuh. Tapi pada saat yang sama harga juga naik, maka akan terjadi inflasi. Kesimpulan sederhananya, ketika permintaan naik, produksi akan meningkat dan harga juga akan ikut naik. Jadi, grafik ini menunjukkan bahwa ketika permintaan dalam ekonomi meningkat, maka produksi akan bertambah, tetapi di sisi lain harga juga akan cenderung naik. IS dan LM merupakan model permintaan agregat, di mana di sini IS adalah investasi dan tabungan. Investasi dan tabungan ini berasal dari pasar barang, sedangkan LM atau likuiditas dan uang itu berasal dari pasar uang. Adapun perbedaan dari pasar barang dan pasar uang di sini, yaitu yang pertama pasar barang dan kurva IS. Kurva IS itu sendiri singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, di mana di sini memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan pasar jasa. Sedangkan pasar uang dan kurva LM adalah kurva LM singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Di dalam General Theory of Money, Interest and Employment tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek itu ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, semakin orang ingin berbelanja, maka semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, maka semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi dan semakin banyak yang mereka pilih untuk dipekerjakan. Nah, jadi masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Selanjutnya, kita masuk kepada materi perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan atau Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana atau disimbolkan dengan I, dan kebijakan fiskal atau G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau disebut GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium apabila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau di sini disimbolkan dengan Y sama dengan E. Nah, pada grafik ini menjelaskan mengenai model pengeluaran atau Keynesian Cross.
Grafik ini menunjukkan hubungan antara pendapatan atau Y dan pengeluaran atau E dalam perekonomian, di mana sumbu bawah atau Y merupakan pendapatan atau output dan sumbu samping adalah atau E merupakan pengeluaran. Garis merah atau Y sama dengan E menunjukkan pengeluaran aktual sama dengan pendapatan. Sedangkan pada garis hijau atau E sama dengan C tambah I tambah G menunjukkan pengeluaran yang direncanakan, yaitu C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Pada titik merah di tengah adalah titik keseimbangan ekonomi. Di titik ini, pengeluaran sama dengan pendapatan, di mana ekonomi dalam kondisi stabil. Nah, jika kondisi tidak seimbang, D atau Y1 Nah, jika kondisi tidak seimbang, DI Y1 akan bergeser ke kanan, yaitu pada Y bintang, di mana pengeluaran akan lebih kecil daripada pendapatan, dan barang tidak habis terjual, di mana ini akan mengakibatkan produksi akan diturunkan. Nah, pada DIY2 bergeser ke kiri atau Y bintang, di mana di sini pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, mana pemerintah lebih besar, di mana permintaan lebih besar daripada produksi, dan produksi akan ditingkatkan. Nah, kesimpulan pada kurva ini, ekonomi akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan atau Y bintang, ketika pengeluaran sama dengan pendapatan. Jadi, grafik ini menjelaskan bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan ketika jumlah pengeluaran yang direncanakan sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi juga untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah atau delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Kita ingat bahwa kenaikan pendapatan atau Y melebihi kenaikan belanja pemerintah atau delta G. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Nah, pada grafik ini menjelaskan mengenai dampak kenaikan pengeluaran pemerintah. Grafik ini masih tentang hubungan pendapatan atau Y di sumbu bawah dan pengeluaran E di sumbu samping. Pada garis merah, Y sama dengan E adalah pengeluaran aktual sama dengan pendapatan, dan garis hijau atau E sama dengan C tambah I tambah G merupakan pengeluaran yang direncanakan. Di sini ada yang akan berubah, ada tanda delta G, artinya pengeluaran pemerintah meningkat. Akibatnya, garis pengeluaran pada garis hijau akan bergeser ke atas. Nah, ada perubahan titik keseimbangan juga. Yang awalnya di titik A atau di titik Y bintang merupakan kondisi seimbang di awal, setelah pemerintah menambah pengeluaran akan berpindah ke titik B, di mana pendapatan naik dari Y bintang ke Y1. Maka makna dari ekonomi, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, permintaan dalam ekonomi akan naik dan produksi meningkat. Pendapatan masyarakat juga akan naik. Ini disebut efek multiplier atau pengganda. Ketika kenaikan pengeluaran pemerintah membuat pendapatan naik lebih besar.
Kesimpulan sederhananya, jika pengeluaran pemerintah naik, pendapatan atau yaitu akan meningkat, dan ekonomi akan lebih aktif. Jadi, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, hal ini akan mendorong kenaikan pendapatan nasional dan membuat perekonomian akan tumbuh. Di sini kita akan membahas kebijakan fiskal dan pengganda. Nah, di sini ada contoh jika belanja pemerintah naik sebesar $1, maka Anda mungkin mengira output equilibriumnya juga akan naik sebesar $1, tetapi itu tidak terjadi. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output atau Y yang akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Nah, itu mengapa terjadi ketika ada kenaikan belanja pemerintah atau delta G, pendapatan juga akan meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dikali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC dikali MPC dikali delta G yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu di dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I dikali R, di mana R itu merupakan tingkat bunga. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah. Kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, lalu yang menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Dan selanjutnya, sekarang kita telah menderivasi bagian IS dan AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang, kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real atau M per P. Kedua variabel ini, M dan P, dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Nah, kita perhatikan permintaan keseimbangan uang real atau L. Pada teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preference, meningkatkan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya opportunities memegang uang. Nah, pada penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang akan ditawarkan. Kesimpulannya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal meningkatkan permintaan barang dan jasa, itu akan menggeser kurva IS ke arah kanan.
Sedangkan perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.